Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu lagi kepada Pak Joko dalam pembelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucap syukur bersama-sama karena telah diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa belajar dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pembelajaran akan kita mulai dengan tadarus dulu ya. Tidak usah merasa tidak enak, karena dengan kita membaca Al-Quran insya Allah akan kita rasakan keterangan ya. Kadang-kadang kita mungkin perlu menenangkan hati kita dulu supaya pelajaran yang kita lakukan betul-betul bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan langsung berikutnya ke materi, yaitu rukun iman terbagi dalam 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, anak-anak sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman berarti apa? Percaya, ya, bagus, atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, sedangkan diikrarkan secara lisan dan direalisasikan atau direalisasi dalam perbuatan. Ini makna iman menurut tauhid. Secara keseluruhan adalah meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala pemiliknya, segala sesuatu adalah pemiliknya. Anak-anak sekalian, pengertian iman yang lain, iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Maksudnya apa? Anggota tubuh. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian iman menurut hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan atau mandek tanpa bergerak. Kemudian iman juga mengandung pemahaman, yaitu hubungan wujud insani yang fana
kecil dan terbatas. Ini dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Anak sekalian, untuk pembuktian eksistensi Allah, ya, keberadaan dari Allah itu dapat kita kaji dalam dua dalil. Yang pertama adalah dalil akli yang dapat dijangkau dengan akal, dan yang kedua adalah dalil nakli. Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, keteraturan alam semesta. Kemudian sekalian, untuk dalil nakli, ya, dalil nakli adalah suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya adalah dalam ayat Al-Quran, yaitu surat yang kedua ayat 177 dan hadis Jibril tentang rukun iman. Karena nama Allah muncul di alam semesta. Nah, ini perhatikan baik-baik. Titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik, lalu alihkan pandangan ke tembok. Itulah keajaiban lafaz Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan baik-baik. 3 titik itu perhatikan terus. Kemudian kalian perhatikan, kalian ke tembok langsung. Ya. Oke, sampai dirasakan ada keluar lafaz Allah. Nah, itulah itu keajaiban lafaz Allah yang bisa kita rasakan dengan mudah. Oke, bagaimana? Sudah dicoba? Ya, sekali lagi silakan dicoba. Diperhatikan dengan baik, dengan seksama, yang mati. Kemudian kalian silakan pindahkan pandangan ke tembok. Insya Allah nanti akan tetap muncul lafaz Allah itu. Oke, kita lanjut. Kemudian juga muncul pada tangan kita. Coba perhatikan baik-baik. Ya, bisa dirasakan ada lafaz Allah. Oke, bagus. Nah, ini kalian perhatikan. Ini adalah sebuah batang pohon atau ranting juga bisa. Ada lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian lafaz Allah juga muncul pada bongkahan batu. Nah, ini luar biasa, subhanallah. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak begitu melihat dengan jelas, tetapi pada hakikatnya di situ ada lafaz Allah. Lanjut anak-anak. Nah, ini juga di ranting sebuah pohon lafaz Allah muncul di situ. Subhanallah, Allah Akbar. Nah, ini di sebuah langit, ya, di langit kita juga melihat ada lafaz Allah, ya, yang agak mungkin kurang jelas, tetapi muncul di situ lafaz Allah. Subhanallah, ini ada ikan apa ini? Semacam ikan sungai, ya. Situ ada lafaz Allah, ya. Lafaz Allah yang muncul, yang memberikan bahwa kita harus betul-betul memandang, melihat, mengamati betapa maha kuasanya Allah, maha besar Allah dengan ciptaannya yang di situ ada lafaz Allah. Berikutnya di langit juga seperti tadi. Nah, ini Allah.
Anak-anak sekalian, demikian tadi apa yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa silakan dirangkum materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.